Hello guys, welcome back to my channel Trending Gelo. Kali ini kita akan rangkum alur film India dengan judul Bypass Road. Film yang dirilis tahun 2019 ini disutradarai oleh Naman Nitin Mukesh dan dibintangi oleh Neil Nitin Mukesh, Adah Sharma, dan Shama Sikander. Bypass Road berkisah tentang usaha seorang pria untuk menemukan pembunuh gadis bernama Sarah. Guys, aku kasih bocoran ya, jika film ini punya plot twist yang susah ditebak, terutama di bagian ending film. Nah, makanya guys, simak rangkuman alur film ini tanpa skip, biar ketemu magisnya film ini. Dan simak juga review di bagian akhir video ya. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke TKP. Film diawali dengan adegan di mana seorang pria bernama Vikram tampak sedang mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan penuh. Kemudian terjadi kecelakaan yang mengerikan. Di waktu yang bersamaan, seorang gadis ditemukan tewas bunuh diri. Kecelakaan yang menimpa Vikram membuat pria itu terpaksa harus menggunakan kursi roda. Vikram adalah seorang desainer. Ia memiliki adik bernama Nandini. Ayah Vikram bernama Pratap. Pria ini menikahi wanita bernama Romila. Ketika menghadiri acara pemakaman Sarah di gereja, Vikram bertemu dengan polisi yang bernama Roy. Pria itu meyakini jika Sarah tidak mungkin bunuh diri karena sebentar lagi gadis ini akan menikah. Roy mencurigai tunangan Sarah yang bernama Jimmy. Karena pria itu tidak terlihat hadir saat acara pemakaman tunangannya. Namun Vikram membantah tudingan itu. Karena menurutnya Jimmy sangat mencintai Sarah dan tak mungkin pria itu menghabisi Sarah. Ketika keluar dari gereja, Vikram hampir saja dilindas oleh sebuah mobil yang melintas. Beruntung polisi Roy berhasil menyelamatkan pria itu. Saat tiba di rumah, Vikram malah bertengkar dengan Romila. Dari pertengkaran ini, diketahui jika Vikram memang punya hubungan yang tidak baik dengan Romila. तुम मेरी फैमिली नहीं हो, तुम मेरे डैड की वाइफ हो, बस, understand? Roy kemudian menemukan bukti bahwa Jimmy tertangkap kamera hadir ke pemakaman Sarah secara diam-diam. Setelah mendapatkan surat perintah penahanan, pria ini pun mulai memburu Jimmy. Suatu hari, polisi Roy memergoki Jimmy sedang mencuri sebuah rekaman video CCTV. Ketika ingin menangkap pria itu, Jimmy melarikan diri. Adegan pengejaran pun terjadi dan Jimmy tersudutkan di atap sebuah gedung. Roy meminta Jimmy untuk menyerahkan diri, namun pemuda ini ngotot. Jimmy akhirnya memilih melompat dari atas gedung. Sekalipun terjatuh, Jimmy masih bisa selamat dan ia kemudian terus melarikan diri. Ketika pembantu Vikram yang bernama Baba sedang memandikannya, secara tidak sengaja, Vikram mengalami kecelakaan yang hampir merenggut nyawanya. Ia tenggelam di bathtub kamar mandinya. Beruntung ia masih bisa selamat. Ini artinya pemuda itu memang rentan sekali dengan kecelakaan. Namun ia sepertinya memiliki 9 nyawa. Keesokan paginya, Inspektur Polisi Roy memanggil Vikram dan ayahnya ke kantor polisi. Berdasarkan hasil forensik, Sarah ternyata tidak menembak dirinya. Ada seseorang yang sengaja menembak Sarah, kemudian membuatnya seolah-olah ia bunuh diri. Dan yang mengejutkan adalah, pistol pembunuh ternyata milik ayah Vikram yang bernama Pratap. Pratap berkelit. Ia mengatakan bahwa ia kehilangan pistol dan sudah melaporkan kasus itu ke polisi sebelum Sarah terbunuh. Ketika hendak meninggalkan kantor polisi, Vikram mengatakan kepada ayahnya bahwa ia yang membawa pistol tersebut. Ingatan Vikram melayang tentang memori malam itu. Ia ingin memutuskan hubungan dengan Sarah, namun gadis itu tidak terima dan mengancam akan menembak dirinya sendiri. Pistol yang digunakan Sarah adalah pistol Vikram yang ia ambil dari Pratap. Saat Vikram ingin merebut pistol dari Sarah, kepala gadis itu terbentur mobil yang membuatnya pingsan. Ia kemudian menyeret gadis itu dan memasukkannya ke dalam mobil. Guys, Vikram sebenarnya memiliki pacar bernama Radhika, tetapi ia sempat berselingkuh dengan Sarah.
Sarah sendiri memiliki tunangan bernama Jimmy, namun ia sangat mencintai Vikram. Ketika malam tiba, Radhika mendatangi Vikram. Vikram justru meminta gadis itu agar pergi dari hidupnya karena ia menyadari bahwa ia cacat dan ia tidak mau dikasihani oleh gadis seperti Radhika. Setelah Radhika pulang, Vikram melihat seorang pria menemui Romila. Pria itu bernama Narang. Mereka terlihat sedang menyembunyikan sesuatu terkait sebuah video. तुम मेरी बात मान लो वरना Leave. Seorang pria menemui Pratap. Pria itu mengatakan jika Jimmy dan Sarah memutuskan pertunangan mereka karena Jimmy mengetahui jika Vikram berselingkuh dengan calon istrinya. Film kemudian beralih ke adegan di mana Romila melukai tangannya sendiri, kemudian meminta suaminya mengantar ia ke rumah sakit. Romila melakukan itu karena ia tahu Vikram sudah melihat kedatangan Narang. Jadi ia berpura-pura dilukai oleh Narang. Ketika Pratap membayar biaya pengobatan rumah sakit, Narang justru mendatangi wanita itu. Narang mengatakan bahwa ia sangat mencintai Romila dan tak sanggup hidup tanpanya. Sedangkan Romila tampak ketakutan, ia takut kepergok suaminya bahwa mereka selingkuh. मैं पागल हो रहा हूँ पागल देखने के लिए मैं भटकता रहता हूँ रोमिला Done? चले Romila dan Pratap membawa anaknya Nandini pergi ke acara pernikahan temannya menggunakan sebuah motorboat. Sementara Vikram sendirian di rumah. Malam harinya, Narang terlihat datang masuk ke rumah Vikram secara diam-diam. Vikram merasa gelisah. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ketika Vikram turun ke bawah menggunakan kursi rodanya, ia menemukan mayat Baba yang bersimbah darah di dapur. Vikram ingin menelpon, tetapi ponselnya malah ketinggalan di kamar atas. Sedangkan telepon rumah juga tidak bisa digunakan, karena seseorang memutuskan jaringan telepon. Film beralih ke flashback di saat Vikram mengadakan fashion show. Acaranya berlangsung sukses dan meriah sampai saat seseorang memutuskan kabel yang membuat besi penyangga, lampu bagian atas di acara tersebut, jatuh dan hampir saja melukai Vikram. Tujuannya adalah untuk membunuh Vikram, namun besi tersebut tidak berhasil melukainya. Orang yang melakukan itu ternyata adalah Narang. Ia sengaja ingin membunuh Vikram karena Vikram mencuri idenya terkait fashion show. Diketahui jika Sarah mencuri desain ide dari Narang, kemudian ia menjualnya kepada Vikram. Film kembali beralih ke adegan di rumah Vikram. Pria ini diincar oleh pembunuh bertopeng. Vikram bersembunyi, kemudian menunggu waktu yang tepat untuk membakar pembunuh dengan korek api dan gas yang ada di ruangan. Pembunuh yang terbakar memilih melompat masuk ke dalam kolam renang. Guys, sekalipun terbakar api, pembunuh ternyata tidak benar-benar mati. Saat Vikram mencoba kabur dari rumah dengan sebuah mobil, pembunuh bertopeng itu malah menghadang jalannya. Namun Vikram menarik kencang gas mobilnya yang membuat pembunuh tertabrak dan terpental dari atas mobil. Tapi ia tetap tidak mati. Ketika Vikram ingin keluar dari pagar rumahnya, Radhika mendadak muncul dari luar pagar yang membuat Vikram akhirnya kesulitan keluar. Pembunuh bertopeng kemudian muncul dari kaca jendela mobil Vikram, kemudian mencekik leher pria itu dari samping mobil. Namun pria ini malah tancap gas yang membuat pembunuh ikut terseret, kemudian terpental dan topengnya akhirnya terjatuh. Oke guys, ceritanya makin complicated aja nih. Siapakah yang menghabisi Sarah dan apa motif dibalik pembunuhan itu? Apakah kecelakaan Vikram hanya sebuah kebetulan? Dan siapakah pembunuh bertopeng yang begitu nekat ingin menghabisi Vikram di rumahnya? Well, let's find out. Polisi Roy menggerebek persembunyian Jimmy.
Mereka berhasil menangkap pemuda itu. Menurut pengakuan Jimmy, ketika Vikram membawa Sarah yang sedang pingsan, ia menguntit Vikram. Saat tiba di rumah Sarah, Jimmy menemukan ternyata Sarah masih hidup. Dan ketika gadis itu siuman dari pingsannya, Sarah malah menodongkan pistol ke Jimmy dan mengusirnya keluar. Akhirnya Jimmy memilih pergi. Sesaat ketika Jimmy pergi, ia mendengar bunyi tembakan dan membuatnya harus terpaksa kembali berlari ke rumah tersebut. Dan di saat itulah ia sudah menemukan Sarah tidak bernyawa. Ketika menemukan mayat Sarah, pembantu Sarah malah menemukan Jimmy berada di ruangan tersebut. Karena takut dituduh sebagai pelaku, Jimmy pun akhirnya memilih melarikan diri. Kemudian di lain hari ia datang kembali ke tempat tersebut dan mencuri rekaman CCTV agar dirinya bisa memastikan siapa pelaku pembunuhan yang sebenarnya sekaligus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Setelah menabrak dan menyeret pembunuh dari mobilnya, Vikram dibawa Radhika masuk ke rumah. Ketika Radhika ingin menutup pintu, di saat itulah pembunuh masuk dan memukul Radhika hingga ia pingsan. Setelahnya, ia juga menghajar Vikram hingga babak belur. Ketika pembunuh bersiap menghabisi Vikram, di saat itulah polisi Roy datang ke TKP dan menembak sang pembunuh. Polisi Roy memilih mendatangi rumah Vikram karena ia melihat video dari rekaman CCTV yang dicuri Jimmy. Di video itu, tampak pembunuh Sarah bersembunyi di balik pohon. Dan orang itu adalah... Boom. Guys, pembunuh bertopeng itu ternyata Tuan Pratap. Diketahui jika Pratap ternyata paman Vikram, bukan ayahnya. Ketika ayah kandung Vikram meninggal, Pratap ingin menikahi ibu Vikram yang bernama Nandini. Namun wanita itu jelas menolak. Tak lama kemudian, ibu Vikram ditemukan tewas di kamarnya dan dianggap bunuh diri. Padahal ia dibunuh oleh Pratap. Vikram tidak mengetahui jika pamannya telah membunuh ibunya sendiri. Pratap kemudian memilih mengangkat Vikram sebagai anaknya agar harta warisan Vikram bisa ia kuasai. Pratap memiliki seorang anak bernama Nandini. Kebetulan nama anaknya sama persis dengan nama ibu Vikram. Pembantu mereka yang bernama Baba mengetahui semua kebusukan Pratap. Makanya malam itu ia dihabisi oleh Pratap. Malam saat Sarah dibunuh, Narang ternyata diam-diam ada di sana dan merekam semua adegan itu. Dan pria itu mengetahui jika Pratap memang pelakunya. Namun ia tidak lapor polisi. Ia malah memilih bekerja sama dengan Romila untuk memeras Pratap. Sebelum Vikram membakar pembunuh bertopeng dengan api, sebenarnya Narang terlebih dahulu datang ke rumah Vikram secara diam-diam untuk memeras Pratap. Namun ia malah dibunuh oleh Pratap. Guys, Pratap yang tertembak tadi ternyata belum mati. Ia terbangun kemudian menodong Roy dengan pistolnya. Pratap mengakui jika ia menghabisi Sarah karena gadis itu mengetahui dari Jimmy bahwa kecelakaan yang dialami Vikram adalah rekayasa dari Pratap. Dan saat kejadian, Narang merekam adegan itu. Mendengar bunyi letusan tembakan, Jimmy yang tadinya diusir keluar oleh Sarah kembali masuk ke rumah itu untuk memeriksa Sarah. Sayangnya pria itu malah kepergok pembantu dan alhasil ia dianggap sebagai pelakunya. Karena takut dituduh, Jimmy berlari meninggalkan mayat Sarah dan ia terekam kamera CCTV. Itu sebabnya Jimmy memilih bersembunyi dari kejaran polisi dan berusaha membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah dengan mencuri rekaman video CCTV dan kebetulan di video itu terekam Pratap sedang bersembunyi di balik pohon dan memegang pistol saat Sarah tertembak. Pratap menjelaskan bahwa ia melakukan semua itu karena uang. Saat Pratap menjelaskan duduk motifnya, Vikram mengambil pistol yang tergeletak di bawah lemari, kemudian menembak pria itu. Setelah Pratap mati, Romila juga ditangkap karena gadis itu terbukti bersekongkol dengan Narang untuk memeras Pratap. Polisi Roy sendiri mengakui bahwa penembakan yang dilakukan oleh Vikram bukan kasus pembunuhan, tapi itu adalah sebuah bentuk pembelaan diri. Jadi, Vikram tidak diberikan hukuman sekalipun ia sudah membunuh Pratap. Ketika film seakan segera berakhir, kita dibawa ke adegan di mana Vikram tertawa lebar dan dari situ diketahui jika semua yang terjadi adalah rekayasa Vikram. Jadi begini, ketika Vikram di rumah sakit, ia mendengar pembicaraan Baba dan Pratap. Diketahui jika Pratap menghabisi ibu Vikram dan pria itu juga meminta seseorang untuk menabrak Vikram.
Mendengarkan hal itu, Vikram menyusun siasat seolah-olah ia cacat agar bisa membalas dendam kepada Pratap. Bahkan kejadian malam itu sudah disetting oleh Vikram. Ia menunggu Pratap menyerangnya dan menembak pria itu dengan pistol yang sengaja ia jatuhkan di bawah lemari. Dengan demikian, penembakan Vikram terhadap Pratap dianggap sebagai sebuah bentuk pembelaan diri, bukan pembunuhan. That is a case of self-defense. Oke guys, it's review time. Menurut aku pribadi, film ini memiliki kekuatan pada plot twist yang ada di ending film. Kita diajak untuk meyakini jika Pratap adalah ayah Vikram. Dengan demikian, nggak mungkin rasanya jika pria itu mengincar nyawa anaknya sendiri, Vikram. Kejutan lain adalah saat Vikram membongkar kedoknya dengan tertawa lebar dan menjelaskan kepada kita bahwa ia tak sepolos yang kita duga. Buktinya, ia bisa membalas Pratap dengan cara play victim seakan-akan ia yang menjadi korban, padahal itu semua adalah bagian dari trik Vikram itu sendiri. Salut dan 2 jempol deh buat plot twist di film ini. Untuk kekurangannya sendiri, menurut aku pribadi, efek thrilling dari film ini kurang greget dan terasa agak datar. Motif yang mendasari pelaku pembunuhan untuk menghabisi para korban dalam film ini juga kurang tegas dan tidak terlalu membekas. Karena beberapa film misteri pembunuhan yang bagus, biasanya mereka memberikan plot twist dengan motif yang membuat kita tercengang dan berdecak kagum. Dan bahkan kemudian kita menjadi setuju dengan alasan kenapa pembunuh harus menghabisi korbannya. Oke, secara personal overall, aku memberikan nilai 7,3 dari 10 untuk film Bypass Road ini guys. Nah, bagaimana dengan Anda?